Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Gurabat21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara SNMPTN dengan SBMPTN. Nah, kedua jalur ini adalah jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sekarang kita akan bahas perbedaan-perbedaannya. Yang pertama adalah dari sisi kepanjangan ya, kita mulai dari kepanjangan. SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau kita biasa mengenalnya dengan jalur undangan. Ya, seperti itu. Kalau selama ini adik-adik mendengar jalur undangan ke sekolah, maka itu adalah jalur SNMPTN sesungguhnya. Dan SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Perbedaan yang kedua adalah SNMPTN itu minimal kuota di setiap PTN ialah 40% dari kuota mahasiswa baru yang disediakan. Jadi misalnya dari 100 mahasiswa baru, maka 40% itu adalah melalui jalur SNMPTN seperti itu. Atau 40 mahasiswa ya, seperti itu. Sedangkan SBMPTN, setiap PTN perlu menyediakan minimal 30% dari kuota mahasiswa baru yang disediakan. Jadi 30% itu adalah melalui jalur tes seleksi, ya, jalur tes yang kita sebut dengan SBMPTN seperti itu. Itu adalah perbedaan yang kedua. Perbedaan yang selanjutnya adalah terkait jadwal atau waktu pelaksanaan dari kedua seleksi ini. SNMPTN itu biasanya Januari hingga Februari. Ini jadwal tentatif, tapi ini yang paling sering terjadi dimulai dari bulan Januari hingga Februari biasanya. Nah, jadwal SBMPTN itu biasanya juga dimulai pada bulan Mei hingga Juni, ya seperti itu. Perbedaan yang selanjutnya adalah SNMPTN ini hanya berlaku bagi siswa yang berada di kelas 12 atau yang akan lulus pada tahun diadakannya jalur SNMPTN. Misalnya, tahun ini adalah tahun 2020, seperti itu. Maka yang bisa masuk pada SNMPTN yaitu siswa yang akan lulus pada tahun tersebut. Siswa saat ini yang di tahun 2020 akan lulus pada tahun 2021 mendatang. Maka yang bisa mengikuti jalur SNMPTN adalah siswa yang akan lulus pada tahun 2021 tersebut. Siswa yang sebelum-sebelumnya misalnya lulus di tahun 2019 atau 20 atau di tahun 2018 itu sudah tidak bisa lagi mengikuti jalur seleksi SNMPTN seperti itu. Sementara SBMPTN itu bisa diikuti oleh siswa yang akan lulus pada tahun tersebut, bisa juga 3 tahun setelah kelulusan. Misalnya, seleksi di SBMPTN tahun 2021 itu bisa diikuti oleh alumni tahun 2021, 2020, dan 2019, seperti itu. Jadi bisa hingga 2-3 tahun ke belakang. Nah, seperti itu perbedaannya antara SNMPTN. Jadi kalau perbedaan mendasar, kalau kita simpulkan di sini, SNMPTN itu hanya diikuti oleh alumni yang lulus pada tahun diadakannya seleksi. Misalnya seleksi tahun 2021, maka yang bisa ikut seleksi adalah kelas 12 yang lulus pada tahun 2021 tersebut. Sedangkan SBMPTN bisa diikuti oleh 3 tahun setelah kelulusan, misalnya alumni yang lulus 2020, 2019, dan 2018. Nah, perbedaan selanjutnya adalah SNMPTN ini mengukur kemampuan akademis kamu melalui nilai rapor di 5 semester terakhir, jejak alumni, hingga tingkat akreditasi sekolah. Namun, tidak perlu ujian tertulis. Jadi, ringkasnya kita bahasakan biasanya, SNMPTN ini adalah jalur prestasi. Nah, jadi siswa-siswa yang memiliki nilai baik, memiliki prestasi, itu biasanya peluangnya besar untuk lolos di jalur SNMPTN. Sementara SBMPTN ini adalah tidak perlu menyiapkan portofolio dan lain sebagainya karena semuanya disamaratakan melalui tes potensi akademik atau tes kemampuan dasar seperti itu. Jadi semuanya melalui tes, istilahnya tinggi-tinggian nilai skor. Siapa yang nilainya tinggi maka dia yang lolos. Perbedaan selanjutnya, pendaftaran SNMPTN itu dia gratis, dia tidak dipungut biaya.
Sementara pendaftaran SBMPTN biasanya kisaran antara 200.000 hingga 300.000. Nah, demikianlah perbedaan-perbedaan antara SNMPTN dan SBMPTN yang adik-adik perlu ketahui dan perlu pahami sebelum mendaftar di salah satu jalur ini. Ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.